Selamat datang, kembali lagi bersama Pocita di 5 menit merinting. Tempat di mana kisah yang tidak masuk akal menjadi kenyataan. Malam ini bersiaplah, karena kalian akan mendengarkan sebuah cerita dari driver ojek online yang menerima pesanan terakhirnya dari warung yang bahkan seharusnya tidak ada. Namanya Rama, usianya masih 26 tahun. Dia terkenal sebagai driver ojek online yang sangat arogan terhadap orderan yang ia dapatkan. Malam itu hujan turun ringan. Waktu menunjukkan pukul 22.15. Rama mendapatkan notifikasi orderan dari sebuah tempat yang bernama Warung Buminah. Tapi lokasinya aneh. Terletak di pinggiran kampung yang sudah ditinggalkan penduduk sejak lama. Bahkan peta digital sempat error. Titiknya berpindah-pindah posisi setiap saat. Hah? Warung Buminah? Baru denger. Tapi ratingnya 5. Komennya juga bagus-bagus. Gas aja lah, ucap Rama. Hal yang Rama tidak ketahui adalah semua komentar-komentar bagus itu ditulis oleh akun yang sudah mati. Jalan yang Rama tempuh semakin sepi. Awalnya hanya becek, lalu berubah menjadi jalanan yang dikelilingi oleh ilalang yang sangat tinggi di kiri dan kanannya. Lampu motor menjadi cahaya satu-satunya. Dan entah kenapa cahayanya semakin redup, seperti ada kabut yang terus menghalangi pandangan. Dari kejauhan samar-samar terlihat papan bertuliskan Warung Buminah. Tapi tulisan itu sudah pudar. Sebagian papan hangus terbakar di ujungnya. Saat Rama tiba, warung itu terlihat berdiri sendiri, sepi, tanpa lampu listrik. Tapi ada satu sumber cahaya, lentera minyak yang menggantung di atas dan bergoyang pelan. Angin berhembus, menambah aroma menyengat seperti bau daging terbakar bercampur anyir darah. Ini beneran warung, tapi kok kayak udah lama kosong. Meja-meja terlihat sangat berdebu, kursi reot sebagian patah, tapi di satu sudut meja ada satu piring dengan ayam bakar yang masih panas. Dari dalam dapur terdengar suara aneh, seperti suara mendidih bercampur bisikan. Rama ketakutan. Permisi, Buminah, saya dari ojol. Pesanan ayam bakar saya ambil ya. Pintu dapur terbuka perlahan. Dari kegelapan itu muncul sosok perempuan tua. Tubuhnya sangat kurus, kulitnya seperti meleleh di beberapa bagian. Wajahnya tertutup rambut panjang, tapi matanya tampak jelas, putih, tanpa bola mata. Ayamnya sudah siap, tapi kau tidak akan bisa pergi dari sini. Maaf Bu, saya cuma kurir. Saya antar makanan doang, bukan untuk makan di sini. Buminah tersenyum sinis. Mereka semua juga bicara seperti itu, tapi akhirnya mereka semua makan di sini, dan aku yang masak. Rama menunduk.
Dari celah lantai papan, keluar darah mengalir pelan. Disusul tangan-tangan kecil berwarna hitam, merayap, mencengkeram mata kakinya. Seketika wajah Rama berubah pucat, matanya terbelalak. Ia mencoba mundur, tapi lantai di belakangnya sudah hilang, digantikan dengan jurang berisi tumpukan tulang dan bara api di bawahnya. Buminah tertawa. Selamat datang, Rama. Kamu bukan driver yang pertama dan tidak akan menjadi yang terakhir. Rama tak sadar berapa lama ia pingsan. Saat matanya terbuka, dia tidak lagi berada di warung, melainkan di dalam ruangan yang lembab, gelap, dan berdinding kayu yang lapuk. Lantainya tanah, bau amis menusuk hidung, seperti bau darah basi dan bangkai yang membusuk bercampur menjadi satu. Tempat apa ini? Rama mencoba berdiri, tapi rantai berkarat menahan kakinya. Di sekelilingnya tergantung plastik hitam besar di langit-langit. Perlahan, salah satu bungkusan itu meneteskan darah segar. Rama mendekat. Tangannya bergetar saat menyentuhnya, dan saat bungkusan plastik itu robek, sebuah kepala manusia terjatuh keluar. Wajahnya pucat, matanya terbuka dengan ekspresi ketakutan abadi. Astagfirullah, ini orang! Tiba-tiba terdengar suara lirih dari balik dinding. Mas, tolong keluarkan aku. Aku juga ojol yang mendapatkan pesanan minggu lalu. Belum sempat Rama mendekat, terdengar suara seretan kaki dari belakang. Pelan dan berat, seperti seseorang atau sesuatu sedang mendekat dalam kegelapan. Buminah berbisik sangat dekat. Kamu belum makan, Rama? Aku akan masakin yang spesial dari daging teman-temanmu. Dalam sekejap, semua bungkusan plastik di langit-langit terbuka satu persatu. Puluhan potongan tubuh manusia jatuh berserakan ke lantai. Ada tangan, kaki, kepala, dan dada yang masih mengenakan jaket ojol. Di tengah ruangan, Buminah berdiri. Kini wujudnya semakin jelas. Dia bukan manusia. Tubuhnya tinggi menjulang, rambutnya menjuntai sampai tanah. Matanya membara seperti bara api, mulutnya robek hingga ke pipi. Mereka yang tamak, yang bekerja tanpa doa, yang datang tanpa izin, kini semua menjadi hidanganku. Rama hanya bisa menjerit, tapi suaranya tak mungkin terdengar, karena tempat itu bukan lagi alam manusia. Keesokan paginya, grup WhatsApp komunitas ojol kota digemparkan oleh kabar seorang driver ojol bernama Rama hilang dalam semalam. Terakhir diketahui menerima pesan dari warung Buminah. Tapi anehnya, warung itu tidak lagi terdaftar di aplikasi. Bahkan pencarian riwayatnya pun kosong, seolah-olah warung itu tidak pernah ada. Teman Rama berkata, "Gue cek di map kagak ada tuh." Tapi anehnya,
Semalam gue sempat melihat akun Rama aktif, bahkan memberikan bintang 5 untuk warung itu. Lu bercanda? Dia hilang tapi masih sempet review warungnya. Jangan-jangan HP-nya diretas. Mereka semua tertawa canggung. Tapi beberapa jam kemudian, tertulis notifikasi baru di aplikasi driver. Warung Buminah baru saja mendapatkan ulasan baru. Saat dibuka, muncul komentar dari akun Rama Ojo 27. Bertuliskan, ayam bakarnya lembut banget, dagingnya masih hangat. Terima kasih Buminah, saya akan kembali bersama teman-teman saya. Semua driver yang membaca komentar itu seketika membeku. Ada yang mengaku melihat nama Rama muncul di daftar pengemudi aktif, padahal dia belum ditemukan. Dan yang paling bikin bulu kuduk berdiri, puluhan akun driver mendapatkan orderan otomatis dari lokasi yang sama. Nama restorannya berubah-ubah. Kadang warung ayam enak, kadang sambal Bu Murni, kadang dapur keluarga Bu M. Tapi semua titik lokasi menuju satu tempat yang sama. Kampung tua yang tak lagi berpenghuni. Seminggu setelah hilangnya Rama, keluarga memutuskan untuk melaporkan ke polisi. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada rekaman CCTV yang merekam keberadaannya. Tidak ada jejak digital, selain komentar bintang 5 itu. Anehnya, HP Rama terhubung kembali ke server, tapi dengan koordinat lokasi yang tidak masuk akal, tepat di tengah area kosong yang konon katanya dulu adalah pemakaman Belanda. Seorang driver baru bernama Dika menerima orderan aneh dari restoran yang bernama Warung Bayangan. Dengan catatan pengantar, pastikan datang sendiri, jangan bawa teman. Kami suka yang sendirian. Lokasinya sama seperti titik terakhir HP Rama. Bro, ini gue Dika. Kalau gue hilang, cari gue di titik Sherlock yang gue kirim. Gue ngerasa ada yang aneh, tapi gue penasaran. Sebenarnya siapa sih warung Buminah itu? Tapi nyatanya Dika tidak pernah kembali. Paginya, teman yang dimintai tolong oleh Dika mendapat kiriman voice note dari HP Dika. Terima kasih sudah datang. Dagingmu penuh rasa penasaran. Itu adalah bumbu terbaik yang pernah aku rasakan. Kini tak ada yang tahu siapa sebenarnya Buminah. Ada yang bilang dia dulunya adalah seorang pemilik warung yang dibakar oleh warga karena membunuh pelanggannya. Ada pula yang percaya dia adalah bentuk perwujudan dari rasa lapar gaib dari aplikasi yang terlalu sering diabaikan. Tapi satu hal yang pasti, warung itu akan terus muncul kembali dengan nama yang berbeda, menu yang lebih menggoda, dan selalu dengan satu kata pengantar. Terima kasih atas pesanannya. Kami akan segera menjemput Anda. Bersama saya Pojita, sampai jumpa di cerita mencekam selanjutnya dalam 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagi kalian yang ingin cerita misterinya ditayangkan dalam konten YouTube, bisa langsung kirim cerita kalian ke alamat email yang tertera. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.